Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai perang menentang kolonialisme Barat, yang mana materi ini itu masih ada hubungannya dengan materi di bab sebelumnya. Kita bahas dulu mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kongsi dagang. Jadi sebelum kedatangan bangsa Barat, masyarakat Nusantara itu kan hidup dengan tentram, damai di bawah kekuasaan para raja-raja. Karena kita ketahui pada masa itu Indonesia itu masih terbentuk kerajaan, tepatnya kerajaan Islam. Lah, semenjak kedatangan bangsa Barat, ketentraman dan kenyamanan masyarakat Nusantara itu mulai terusik. Awalnya memang rakyat itu menyambut dengan baik kedatangan bangsa Barat. Ibaratnya nih, rakyat Nusantara itu kan sebagai penjual rempah-rempah, sedangkan bangsa Barat itu pembeli. Seyogyanya, sebagai penjual kalau ada pembeli datang itu kan pasti disambut dengan baik, dengan ramah. Tapi lama-kelamaan rakyat itu menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari bangsa Barat itu tidak hanya sekedar membeli rempah-rempah saja, tapi juga ingin menguasai perdagangan yang ada di wilayah Nusantara. Jadi bangsa Barat itu mulai tergiur akan kekayaan yang ada di bumi Nusantara. Karena rakyat itu sudah tahu akan tujuan dan maksud dari bangsa Barat yang sebenarnya, akhirnya apa? Rakyat itu mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat. Yang pertama itu terhadap kongsi dagang yang ada di Nusantara, baik itu kongsi dagang Portugis, Spanyol, Belanda VOC maupun Inggris EIC. Kita bahas dulu yang Portugis yang nanti akan dijelaskan oleh teman kalian. Perlawanan Kerajaan Aceh setelah mengalahkan Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1528, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Sejak Portugis menguasai pelabuhan Malaka, maka jalur perdagangan berpindah ke pelabuhan yang lebih aman dan menguntungkan, yaitu Aceh. Kedua kerajaan tersebut kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kedudukan Aceh sebagai pelabuhan dagang di bagian barat Sumatera dianggap membahayakan Portugis. Sebaliknya, Aceh menganggap kegiatan dagang Portugis mengancam kedudukan sebagai pusat perdagangan Islam. Kekhawatiran pusat perdagangan akan terganggu menyebabkan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka. Upaya menghancurkan kedudukan Portugis di Malaka diawali oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Sebelum melakukan serangan, Aceh mengirim utusan ke Konstantinopel, Turki untuk meminta bantuan militer dengan permintaan khusus berupa pengiriman meriam-meriam, senjata api, dan penembak-penembak ulung. Aceh juga meminta bersekutu dengan Johor, Demak, dan Jepara. Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhan sebagai kekuatan militer yang disegani di kawasan Selat Malaka. Aceh kembali menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal, namun serangan-serangan Aceh itu belum berhasil mengusir Portugis. Permusuhan Aceh dengan Portugis berlangsung terus-menerus. Kedua pihak saling berusaha untuk menghancurkan, tetapi sama-sama tidak berhasil. Sebab perlawanan Demak terjadi akibat blokade yang dilakukan oleh Portugis di semenanjung Malaka. Malaka selama berada telah menjadi pintu keluar masuk perdagangan dari dan ke dalam wilayah Nusantara. Namun sejak Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, peran Malaka berubah. Proses perlawanan Kerajaan Demak ini tidak hanya melakukan pertempuran langsung,
dengan pasukan Portugis, melainkan juga dengan orang atau kerajaan-kerajaan yang melakukan kerjasama dengan Portugis, seperti penyerangan yang dilakukan Demak ke Daha Kediri pada tahun 1527 Masehi dipimpin oleh Sunan Kudus. Penyerangan ini akhirnya membawa hasil dengan kalahnya kerajaan Siwo Buddha Majapahit di Kediri. Kerajaan yang pernah berjaya ini akhirnya musnah hingga tiada sisa, hingga menyebabkan terjadinya arus pelarian besar-besaran dari kerabat kerajaan Majapahit ke Bali. Akhir perlawanan kerajaan Demak ditandai perang saudara karena Sultan Haji terlalu pro VOC atau mendukung VOC, yang pada akhirnya kerajaan itu pun mengalami keterpurukan. Maaf juga Demak. Perlawanan Kerajaan Ternate. Pada tahun 1512 datang orang Portugis ke Ternate yang dipimpin oleh Francisco Searo. Atas persetujuan Sultan Bayanulla, Portugis diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Namun Portugis sangat tamak, tidak hanya ingin berdagang saja, melainkan juga ingin monopolinya. Untuk itu, Portugis harus menguasai Ternate dan dipakailah siasat adu domba di antara keluarga kerajaan. Setelah Sultan Bainullah meninggal digantikan oleh Sultan Tabaraji. Namun, Sultan Tabaraji diasingkan ke Goa India karena menentang Portugis. Sultan sempat dipaksa menandatangani perjanjian untuk menjadikan Ternate sebagai kerajaan bercorak Kristen. Penerus tahta Ternate adalah Sultan Hairun Aituqoirun pada tahun 1534 sampai 1570. Sultan baru ini pun menolak mentah-mentah hasil perjanjian yang penuh paksaan ketika diminta Portugis untuk melaksanakannya. Bahkan Sultan Hairun mengorbankan perang mengusir Portugis dari Ternate. Portugis bersikap licik. Gubernur Portugis Lopes de Mosquita meminta perundingan dengan Sultan. Ketika perundingan buntu, ia memerintahkan pasukannya membunuh Sultan Hairun yang datang tanpa pengawalan memadai dan persenjataan. Pengganti takhta Ternate sepeninggal Sultan Hairun adalah Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583. Dendam atas kematian ayahnya menyebabkan ia mengobarkan semangat perlawanan rakyat Ternate untuk mengusir Portugis. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis terusir dari Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Sepeninggal Sultan Ba'abullah, Ternate mulai melemah. Spanyol di Eropa yang telah menguasai Portugis berusaha menguasai Ternate. Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan buang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan VOC pada tahun 1603. Meskipun berhasil mengusir Spanyol, Ternate harus membayar mahal bantuan VOC tersebut. Ternate harus menandatangani kontrak monopoli VOC di wilayah tersebut. Pada tahun 1607 pula, VOC membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Indonesia. Perlawanan rakyat Mataram. Adapun sebab-sebab Mataram menyerang Batavia adalah 1. Mengusir Belanda dari tanah air Indonesia. 2. Belanda sering merintangi perdagangan Mataram di Malaka. 3. Belanda melaksanakan monopoli perdagangan. 4. VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Serangan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1628. Tentara Mataram berangkat ke Batavia dengan panglima-panglima Sultan Agung, yaitu 1. Tumenggung Baurekso, 2. Tumenggung Suro Agul-Agul, 3. Kiai Dipati Manduro Rejo, 4. Kiai Dipati Uposonto, dan dibantu juga oleh pasukan Pasundan. Mataram menyerbu benteng Hollandia di Batavia pada tanggal 21 September 1628. Mereka juga bergerak menyerang kota, tetapi mendapat tembakan gencar dari meriam-meriam kapal VOC. Akhirnya,
pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung. Akibatnya, tentara Belanda kekurangan air dan timbul wabah penyakit di Batavia. Serangan kedua pada tahun 1629 dengan perencanaan yang lebih sempurna antara lain: 1. Persenjataan dilengkapi dengan senjata api dan meriam. 2. Pasukan berkuda dan beberapa gajah. 3. Persediaan makanan yang cukup dan pengadaan lumbung-lumbung padi di Tegal dan Cirebon. Serangan kedua ini berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan J.P. Coen sewaktu mempertahankan benteng Meister Cornelis. Karena banyak pasukan yang tewas, daerah itu dinamakan Rawa Bangke. Rupanya VOC dapat mengetahui tempat lumbung padi di Tegal dan Cirebon. Kemudian lumbung-lumbung dibakar. Akibatnya, serangan kedua ini juga mengalami kegagalan. Akhir perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya, semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Kegagalan serangan Sultan Agung ke Batavia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kalah dalam persenjataan. 2. Jarak Mataram Batavia sangat jauh. 3. Kekurangan bahan makanan karena lumbung padi Mataram telah berhasil dibakar oleh VOC. 4. Terjangkitnya wabah penyakit yang menyerang prajurit Mataram. Tentang perlawanan rakyat Banten. A. Latar belakang rakyat Banten. Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Letak Belanda yang jauh dari wilayah Nusantara menyulitkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan. Dengan pertimbangan tersebut, Banten dipilih sebagai Rendezvous, yaitu pusat pertemuan di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun dan fasilitas-fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan, keamanan terjamin dan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Matsuyker hendak menguasai Banten. Dan lanjut B. Tokoh-tokoh perlawanan Banten terhadap VOC. Sultan Ageng Tirtayasa dan juga Arya Purbaya atau putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nama Cheryl Marcelina Riantika dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 11. C. Proses perlawanan Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bantuan aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan.
yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Perjanjian tersebut menandakan bahwa perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Bahkan, Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Pada tahun 1682, pasukan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Sultan Haji, tapi Sultan Haji langsung meminta bantuan VOC. Akhirnya Sultan Ageng dapat dipukul mundur, tapi Sultan Ageng Tirtayasa dapat meloloskan diri bersama anaknya Purbaya ke hutan Lebak. Dan akhirnya 1683 Sultan Ageng ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera. D. Bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap VOC. 1. Beberapa yang dilakukan misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. 2. Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanam tebu milik VOC. 3. Dibangun saluran air atau irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Akibat perlawanan Banten terhadap VOC. 1. Pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi. 2. Banyak korban yang berjatuhan tetapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu. 3. Hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Sebab perlawanan rakyat Maluku. 1. Timbulnya kegelisahan, ketakutan, dan kekecewaan rakyat Maluku terhadap Belanda yang kembali berkuasa di Indonesia. 2. Peredaran uang kertas yang membingungkan. 3. Didudukinya benteng Dorstad oleh Belanda. Perlawanan rakyat Tuku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapiten Hitu. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapiten Tulukabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu.
Lalu pada 1817 muncul toko dari di Pulau Saparua bernama Pattimura. Dalam aksi Pattimura itu, Benteng Duurtede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan Residen Belanda Van den Broek terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku, seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasukan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Thomas Matulesia atau Pattimura menyerah diri dan dihukum mati. Akhir pertempuran perlawanan rakyat Maluku. Pertempuran mulai berkurang setelah banyak pemimpin Maluku ditangkap oleh Belanda seperti Thomas Matulesi, Anthony Fribok, dan pejuang wanita Christina Marta Tiahahu. Akhir dari perlawanan Thomas Matulesi atau Pattimura harus menjalani hukuman gantung pada tanggal 16 Desember 1817, sedangkan Christina dibuang Belanda ke Laut Banda. Perlawanan kerajaan Siak terhadap VOC dilakukan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 sampai dengan 1744. Karena kongsi dagang tersebut bermaksud untuk menguasai wilayah tersebut setelah berhasil menguasai Malaka. Setelah merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanannya ini, Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan yang dipimpin Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Dan juga Raja Lela Muda mengajak putranya Raja Indra Pahlawan. Pengganti Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah adalah Muhammad Abdul Jalil Mufazzar Shah 1746 sampai 1760 yang juga anti VOC. Pada masa pemerintahannya, pasukan perang dipimpin oleh Raja Indra Pahlawan. Tahun 1751 berkobar kembali berperang melawan VOC. Untuk melemahkan kerajaan Siak, VOC melakukan blokade fungsi Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang menuju Siak ditahan oleh VOC. Namun, rakyat Siak pantang menyerah, bahkan melakukan serangan besar-besaran ke pertahanan VOC. Pasukan Siak dalam penyerangan dipimpin oleh Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Pertempuran hebat pun terjadi selama hampir 1 bulan lamanya. Pertahanan VOC di Pulau Guntung sangat kuat sehingga membuat kewalahan rakyat dan prajurit Sri Indrapura yang menyerangnya. Untuk itu, perlu dilakukan siasat baru untuk menaklukkannya. Raja Indra Pahlawan mengusulkan agar Sultan Siak Sri Indrapura berpura-pura berdamai. Ternyata siasat tersebut diterima Sultan dan pembesar kerajaan lainnya. Nantinya, sebagai tanda bukti ajakan perdamaian tersebut, Sultan akan memberikan hadiah kepada VOC. Itu sebabnya strategi ini dikenal dengan istilah siasat hadiah Sultan. VOC masuk dalam jebakan dan setuju dengan ajakan perdamaian tersebut. Diadakanlah perundingan damai di loji VOC yang ada di Pulau Guntung. Dalam perundingan tersebut, VOC yang merasa di atas angin kembali mendesak Sultan Siak Sri Indrapura agar mengakui kekuasaannya sebagai tanda menyerah. Sultan Siak Sri Indrapura pun
berpikir keras menghadapi tuntunan tersebut. Pada saat VOC lengah, Sultan Siak Sri Indrapura memberi kode khusus kepada para prajuritnya yang bersembunyi dan bersiaga sebelumnya untuk menyerang dan menghancurkan loji tempat pertemuan tersebut. Kali ini VOC kena batunya. Loji berhasil dibakar dan pasukan VOC tercerai-berai menyelamatkan diri. Namun banyak di antara mereka yang tewas. Rombongan Sultan Siak Sri Indrapura kembali ke kerajaannya dengan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Atas jasa-jasa Raja Indra pahlawan dalam mengatur siasat penghancuran loji VOC di Pulau Guntung tersebut, beliau diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Tentang perlawanan rakyat Bengkulu. A. Sebab atau akibat perlawanan. 1. Adanya hubungan kontrak atau perjanjian dagang. 2. Dendam terhadap kematian Pangeran Selebar yang diduga dibunuh oleh H. B. Proses perlawanan. Tahun 1714, Inggris mulai membangun benteng Fort Marlborough. Pendirian benteng tersebut mendapat rintangan dari Raja Selebar Pangeran Natadirja. Inggris kemudian berniat mengenyahkan Raja Selebar. Akibat pembunuhan tersebut, akhirnya tahun 1719, putra Pangeran Natadirja beserta pasukannya dan penduduk daerah tersebut melakukan serangan terhadap Inggris pada malam hari tanggal 23 Maret 1719. Benteng tersebut diserbu sekitar 80 orang yang sebagian besar diperkirakan dari suku Lembak dan Selebar yang mengakibatkan orang-orang Inggris melarikan diri ke Batavia dan Madras. Tokoh yang diduga kuat sebagai pemimpin penyerbuan antara lain: 1. Pangeran Mangkuraja dari Sungai Lemau. 2. Pangeran Intan Ali dari Selebar. 3. Pangeran Sungai Hitam. 4. Syed Ibrahim (Sidi Ibrahim) yang disebutkan sebagai seorang ulama besar. C. Akhir perlawanan. Pada tahun 1742, Inggris kembali ke Bengkulu melakukan hubungan dengan para pedagang dengan cara halus, dan berakhirnya kekuasaan Inggris Bengkulu dikarenakan adanya perjanjian antara Belanda dan Inggris. 2. Peristiwa Mount Felix. A. Sebab atau akibat peristiwa tersebut. Pertama, intervensi adat dan kuasa. 2. Sistem tanam paksa. B. Proses perlawanan. Ketegangan sosial yang terjadi selama masa pemerintahan Walter Ewer 1800-1805 tampaknya terus berkelanjutan hingga masa penggantinya, yaitu Thomas Parr. Residen Inggris ini hanya memerintah di Bengkulu selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1805 sampai 1807, yang berakhir dengan kematiannya secara tragis. Intervensi Thomas Parr terhadap kehidupan tradisional para kepala adat, terutama dalam hal peradilan pribumi, sering dilakukan tanpa meminta persetujuan dari para kepala adat. Dengan demikian, tampak semakin kompleks ketegangan sosial selama masa pemerintahan Thomas Parr. Puncak dari segala ketegangan soal itu adalah meletusnya pergolakan pada tanggal 27 Desember 1807. Thomas Parr dibunuh oleh ratusan rakyat Bengkulu yang telah muak dengan tekanan sejarah pada saat itu di kediamannya di Mount Felix dan dimakamkan di daerah tertutup di Fort Marlborough. Demikian juga dengan makam Charles Murray, sekretarisnya yang telah berusaha menyelamatkan Mr. Parr, meninggal pada tanggal 7 Januari 1808. C. Akhir perlawanan. Pada tahun 1808, Inggris mendirikan monumen untuk memperingati Thomas Parr yang terletak 100 meter dari benteng Marlborough. Dalam bangunannya, rakyat dipaksa dengan kekerasan agar bangunannya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pertempuran melawan Belanda pada tahun 1819 sampai 1821. Setelah takluk di tangan Inggris,
Wilayah kesultanan terbagi menjadi dua. Wilayah pedalaman menjadi kekuasaan Badarudin II, sedangkan ibu kota dikuasai oleh Sultan Ahmad Najmuddin II, sepupu Badarudin yang berkhianat. Kemudian mulai berubah ketika Konvensi London 1814 diresmikan. Inti dari konvensi ini menyatakan Inggris harus menyerahkan kembali koloni VOC yang dikuasai kepada kerajaan Belanda. Belanda kemudian merubah sistem-sistem VOC yang sudah rapuh. Kali ini wilayah koloni dipegang langsung oleh pemerintah kolonial yang bertindak sebagai wakil dari kerajaan Belanda di tanah Hindia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa di Nusantara, tetapi pemerintahan yang masih muda itu juga mewariskan kekacauan yang terjadi di Sumatera akibat ulah Raffles yang membagi Kesultanan Palembang. Karena itulah, pada tahun 1818, kedua kesultanan dipersatukan kembali dengan Badarudin II sebagai sultannya. Untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan sultan kepada pemerintah kolonial, maka Belanda mengirimkan ekspedisi ke pedalaman di bawah pimpinan Mochtier pada Mei 1819. Dalam ekspedisinya itu, Mochtier diserang oleh rakyat Palembang dan dia menyalahkan sultan atas perbuatan rakyatnya. Sebagai jaminannya agar sultan tidak membuat macam-macam, pemerintah kolonial meminta putra mahkota Pangeran Ratu untuk didatangkan ke Batavia. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.